kembali lagi dengan saya Trivena. Nah, pada kesempatan kali ini, di video ini, saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi sederhana menggunakan Ionic. Nah, di sini saya sudah ada membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi pendaftaran mahasiswa baru di kampus ITB Indonesia. Ini adalah halaman utamanya yang saya buat dengan nama home, dan di bawahnya ada informasi cabang kampus ITB Indonesia. Selanjutnya ada program studi alumni dan prestasi, juga ada beberapa foto galeri. Lanjut ada agenda kampus ya teman-teman, dan ada juga fasilitas. Nah, untuk membuat ini, bagaimana sih caranya atau kodenya? Sebelumnya saya mau menjelaskan bahwa Ionic itu adalah sebuah platform yang digunakan untuk membuat aplikasi untuk mempermudah pembuat atau developer dalam membuatnya, seperti itu. Oke, lanjut ke kodenya. Nah, di sini saya menggunakan kode editor Visual Basic. Nah, di sini kan teman-teman coba perhatikan, di sini kan saya ada membuat 4 tab. Tab pertama saya buat dengan nama home, tab kedua saya buat dengan nama register, tab ketiga saya buat dengan nama peserta, data peserta maksud saya, dan tab keempat saya buat dengan nama about. Oke, lanjut. Nah, di tab 1, ini kode tab 1 ya teman-teman. Nah, saya mau menjelaskan sedikit nih teman-teman. Pada setiap tab itu ada subtab. Misalnya, saya jelaskan nih ya. Tab 1. Subtabnya apa aja? Yaitu ada tab 1 routing modul TS, ada tab 1 modul TS, ada tab 1 page HTML, ada tab 1 page CSS, ada tab 1 page spec TS, dan ada tab 1 spec TS. Nah, di setiap tab itu dia pasti mempunyai kesamaan. Begitu juga dengan tab 2. Pasti akan selalu ada routing modul TS, ada modul TS, ada page HTML, ada page CSS, ada page spec TS, dan ada page TS. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tab 1 page HTML, di mana page HTML ini adalah sebuah kode yang nantinya akan ditampilkan di sini teman-teman. Hasil output dari kode itu adalah ini. Jadi dia desainnya ini, sedangkan kodenya ini, dan kode itu dibuat di page HTML ya teman-teman, agar bisa ditampilkan. Nah, di tab 1 ini begini teman-teman saya membuatnya. Oke. Sini saya ada menampilkan gambar yang saya buat, namanya ini profil JPG. Lalu ini ada informasi cabang kampus ITB Indonesia. Selanjutnya ada program studi. Lanjut ada galeri ITB Indonesia, dan sini saya menambahkan gambar lagi dan beberapa kata singkat penjelasan mengenai gambar tersebut. Saya tampilkan gambar lagi dan penjelasannya, gambar dan penjelasan, begitu juga sampai ke bawah ya teman-teman. Oke. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, gambarnya itu disimpan di mana sih? Nah, jadi di sini ada yang namanya ini teman-teman, aset. Dan di aset ini ada yang namanya icon. Nah, disinilah gambar-gambar itu nantinya akan terkumpul jadi satu, yang dimana kita juga harus memperhatikan format dari gambar ini ya teman-teman. Misalnya ini gambar saya, formatnya JPG. Jadi yang kita masukkan di sini juga dengan format JPG. Jangan nanti di sini teman-teman formatnya JPG, tapi di sini teman-teman membuatnya di JPG. Itu juga salah ya teman-teman. Atau sama-sama JPG nih, tapi
J-nya teman-teman bikin huruf besar di sini. Misalnya J-nya huruf besar gini ya teman-teman. Terus ini B-nya huruf kecil, G-nya huruf kecil juga. Itu nggak bisa juga ya teman-teman. Jadi harus disesuaikan. Kalau JPG huruf kecil semua, maka kita juga membuatnya JPG dengan huruf kecil semua agar gambar yang akan kita tampilkan itu nantinya tampil teman-teman, nggak error. Oke. Jadi selanjutnya teman-teman, nah ini kan tab 1 nih teman-teman. Begini dia penampakannya. Lalu di tab 2 dia ada menu register. Nah, register di sini teman-teman, kita bisa yang namanya aplikasi pendaftaran mahasiswa baru kan pasti ada dong nanya siapa namanya. Jadi nama lengkap kita tulis. Misalnya kita menulis Anita gitu ya teman-teman, dengan nomor HP sekian sekian sekian. Oke, lanjut. Misal emailnya itu anita@gmail.com. Nah, alamatnya misalnya kita buat saja Medan, agamanya Kristen. Lanjut, tanggal lahir misal dia tahun 2002 bulan 1 misal nih, dan tanggal 1 juga teman-teman. Nah, asal sekolahnya kita katakan saja BAB 6. Oke, jenis kelamin perempuan kita okekan, dan dia ini prodinya apa nih, dia mau pilih prodi apa, katakan saja akuntansi D3. Oke teman-teman, nah selanjutnya masuk tahun ajaran berapa, misal 2024. Oke, lalu langsung kita daftar. Nah, di situ ada tulisan selamat registrasi peserta sukses. Sekarang kita akan lihat dia di data peserta, apakah dia beneran sukses. Dan ternyata teman-teman beneran sukses nih, ada nama data peserta dengan nama Anita, nomor HP sekian-sekian, alamatnya di Medan, jenis kelaminnya perempuan, dan tanggal lahirnya sekian-sekian, dia asal sekolahnya sekian-sekian. Ini menandakan aplikasi kita telah berhasil dibuat teman-teman, karena teman-teman telah berhasil meregistrasinya. Jadi, source kode di tab 2 itu bagaimana ya? Kita akan buka ya teman-teman di tab 2 page HTML. Nah, ini dia teman-teman kode-kode yang ada di tab 2. Nah, mulai dari registrasi peserta nih teman-teman, kita disuruh menuliskan nama lengkap, nomor HP, email, alamat, agama, tanggal lahir, asal sekolah, jenis kelamin, pilihan prodi, dan tahun ajaran. Nah, di sini ada hal yang perlu teman-teman, yaitu ini placeholder. Placeholder ini jadi digunakan untuk memilih pilihannya yang lebih dari satu nih teman-teman. Kayak jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada 2 nih, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, untuk mengisi jenis kelamin ini, kita kan harus disuruh milih nih, apakah jenis kelamin kita laki-laki atau perempuan. Maka di sini kita menggunakan placeholder. Untuk itulah placeholder ini digunakan. Begitu juga dengan ini, pilihan prodi. Kita juga menggunakan placeholder karena kan jurusan di kampus ITB itu kan banyak kan teman-teman, lebih dari 2. Jadi kita gunakan juga tuh, ada RPL, TI, akuntansi, sistem informasi, teknologi informasi. Itu kita gunakan placeholder. Dan selanjutnya begitu juga dengan tahun ajaran. Di tahun ajaran juga kita menggunakan placeholder teman-teman, karena untuk mengetahui tahun ajaran kapan dia masuk. Begitu ya teman-teman untuk kode-kode yang ada di tab 2 ini. Untuk tampilannya tadi ini ya teman-teman. Lanjut, ini tampilan tab 2. Lanjut ke tab 3 dengan data peserta. Oke, kita buka langsung kodenya di tab 3 page HTML. Jadi, ini kan tadi sudah terinput nih datanya. Nah,
jika teman-teman ingin bertanya, kok bisa ya datanya terinput? Jadi begini teman-teman, data yang berasal di input itu pasti ada yang namanya database teman-teman. Dan di sini saya menggunakan database-nya dari XAMPP. Nah, di XAMPP itu saya membuat database. Dan kode-kodenya ada seperti ini teman-teman. Nah, di database itu saya juga membuat ini tabel dengan nama peserta, lalu nomor HP, lalu ada juga alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, asal sekolah. Nah, jadi di database itulah kita mengetiknya ya teman-teman, supaya agar ketika orang-orang yang ingin mendaftar nih di tab 2, ketik-ketik nih namanya semua, dia langsung berhasil terregis, dan hasil regis atau datanya itu udah tampil gitu teman-teman. Data yang diinput udah tampil di data peserta. Itu menandakan database kita juga sudah berhasil ya teman-teman. Kita buat. Lanjut di tab 4 ya teman-teman. Tab 4 page HTML. Nah, kita buka dulu ini. Di tab 4 saya membuat namanya yaitu about. About ini adalah tentang saya dan diri saya. Juga ada hobi, experience, dan footer. Di bawah ini namanya footer ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan kodenya? Kodenya itu seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini nih. Di about ada ini. Terus biodata singkat saya juga ini. Yang namanya biodata pasti ada nama, ada peran atau status, juga alamat, dan nomor HP juga ya teman-teman. Lalu di sini ada keterangan status. Saya masih seorang mahasiswa di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia ya teman-teman. Ini adalah penjelasannya, dan di sini saya tampilkan gambar yaitu profil yang dimana nantinya akan tampil di sini teman-teman. Oke. Selanjutnya kodenya yaitu di sini ada hobi, yang dimana di hobi itu juga terdapat ini teman-teman, hobi seperti membaca, kulineran. Jika teman-teman mempunyai hobi yang lebih daripada saya, tidak apa-apa teman-teman langsung menambahkannya saja. Selanjutnya juga ada experience atau pengalaman. Nah, di sini juga saya menampilkan ada beberapa pengalaman yang saya tampilkan. Sebenarnya lebih banyak dari sini, akan tetapi jika terlalu banyak ditampilkan nanti terlalu ini juga ya teman-teman. Jadi ya sebisa teman-teman saja. Oke. Lanjut, di bawahnya ada footer. Footer ini fungsinya untuk menghubungi. Di sini ada yang footer dengan nama contact me yang saya buat. Jadi jika teman-teman ingin menghubungi, silakan klik footer di sini. Bagi teman-teman, dan selanjutnya dan di sini ya teman-teman, di Ionic ini ada dia yang namanya itu providers. Providers itu disitulah kita tempat disimpannya API, yaitu application programming interface kalau tidak salah. Jadi itulah kegunaannya agar website atau aplikasi yang kita buat ini dapat berjalan dengan baik ya teman-teman. Oke, demikianlah video yang dapat saya buat mengenai aplikasi sederhana menggunakan Ionic. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih.